warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu yang sangat terbatas, maka langsung saja taklim ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawasul dengan membaca suratul Fatihah, kita berdoa dan memohon kepada Allah. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jamaah Masjid Babus Salam ini, atau siapapun yang pernah menjumbangkan sebagian harta, tenaga, fikirannya untuk kemaslahatan masjid ini. Pertama kali mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan semua. Ya Allah, ampuni semua dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka ya Allah. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan juga bertawasul dengan Fatihah ini kita berdoa, kalau ada di antara kita orang-orang tua kita atau yang kita sebutkan tadi yang masih hidup, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita. Yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan lahir batin kepada kami semua ya Allah, dan kepada semua yang kita sebutkan tadi yang masih hidup ya Allah. Luaskan rezeki kami dan rezeki mereka semua ya Allah. Berkahi ya Allah, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepadamu ya Allah, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan kami sebagai orang tua berikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua ya Allah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas satu doa yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Haditsun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang kita sebutkan tadi, kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa beliau, di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah, dipanjatkan oleh Rasulullah, dimohonkan oleh Rasulullah, karena yata'awwadu, beliau selalu memohon
perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, min jahdil bala, dari bencana yang dahsyat, dari musibah yang betul-betul yang dia tidak mampu untuk menerima dan untuk menanggung musibah dan bencana tersebut. Rasul mohon, dan juga kita sebagai umatnya diajarkan, seandainya terjadi ujian dalam kehidupan, dan pasti ujian itu ada, tapi kita mohon kepada Allah, dan diajarkan oleh Rasulullah, jangan sampai kita mendapatkan ujian dan musibah yang di luar kemampuan kita, yang sangat berat, sehingga akhirnya kadang-kadang karena tidak mampu mengemban dan menerima dan menghadapi ujian yang sangat berat itu, akhirnya tidak sedikit mereka akhirnya frustasi, dan kadang-kadang menggadaikan harga diri, agama dan imannya dengan alasan hanya ingin keluar dari ujian yang berat itu. Nah, kita mohon, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min jahdil bala. Kemudian yang kedua, wadarakis syaqa, dan Rasulullah senantiasa memohon kepada Allah agar dilindungi dari penderitaan yang tidak selesai-selesai, dari kesusahan yang tidak habis-habisnya, bahkan penderitaan dunia dan akhirat, naudzubillah. Yang ketiga, Rasulullah SAW memohon agar dilindungi oleh Allah dari wasu'il qada, dari terjadinya takdir yang buruk dalam kehidupannya. Semua kita ketika umur 120 hari dalam rahim ibu kita, sudah ada catatan takdir dalam kehidupan kita dan untuk diri kita. Tapi ulama-ulama mengatakan takdir itu, ketetapan itu yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Dan dalam ilmu tauhid dikatakan kullu ma fi ilmillah, segala sesuatu yang masih hanya Allah yang tahu, yang tidak diberitahu oleh Allah dan belum diberitahu oleh Allah kepada hambanya, itu diantara takdir yang ghairu mu'athir, yang tidak harga mati, yang masih bisa berubah. Nah, kita nggak tahu takdir kita ketika kita umur 120 hari baik atau buruk. Seandainya ada takdir-takdir yang buruk, kita mohon kepada Allah dari doa ini, jangan sampai takdir-takdir yang buruk itu terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, wasyamatatil a'da, kita mohon kepada Allah agar kita ini jangan menjadi bahan tertawaan musuh-musuh kita. Jadi seandainya pun ada bencana, ada musibah, ya jangan sampailah kesusahan yang kita hadapi itu sehingga membuat orang-orang yang memusuhi kita, yang gak suka kepada kita itu senang dan bahagia, dan kita jadi bahan tertawaannya. Nah, doanya adalah oleh para ulama berdasarkan hadis ini, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini disusun oleh ulama doa ini berdasarkan hadis Nabi tadi, yaitu Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena doa ini landasannya, dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW, bahkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, maka doa ini adalah bagian dari doa yang disebut dengan minal ma'thurat. Apa itu al-ma'thurat? Doa-doa
yang lafadznya berasal dari wahyu. Baik doa itu ada dalam Al-Quran teksnya atau ada dalam hadis Rasulullah SAW. Dan al-ma'tsurat ini adalah doa yang terbaik. Kenapa the best of doa itu adalah al-ma'tsurat? Karena doa itu lafadznya langsung berlandaskan wahyu, baik berupa Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, doa ini ternyata berdasarkan hadis Nabi yang saya sebutkan tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yata'awwadzu min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Nah, doa ini kalau kita buka kitab Sahih Bukhari, ada dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 6016, dan dalam kitab Sahih Muslim hadis ini ada di dalam hadis Sahih Muslim nomor 2707. Dan Imam An-Nawawi dalam kitab Sahih Muslim Bisyarhin Nawawi. Jadi gini, Pak. Kitab-kitab hadis yang dikenal itu sering dikenal dengan istilah kutubut tis'ah. Nah, yang lebih dikenal lagi kutubus sittah. Apa kutubus sittah? Kitab-kitab hadis yang 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Itu 6 kitab hadis yang dikenal dan sangat dikenal dalam keilmuan Islam. Nah, ada lagi yang mengatakan kutubut tis'ah, kitab 9 kitab hadis. Nah, kalau dikatakan 9, yang 6 tadi ditambah 3 kitab, yaitu Sunan Ad-Darimi, Muwatta Malik, dan Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Nah, khususnya kitab yang 6 tadi, 5 dari kitab yang 6 tadi itu syarahnya atau penjelasan secara detail dan rinci itu banyak ada ditulis oleh para ulama. Contoh misalnya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama kitabnya namanya Fathul Bari Bisyarhi Sahihil Bukhari. Itu sekitar 14 jilid, ya. Bahkan ada lagi syarah Bukhari namanya Irsadus Sari, ya. Kemudian Sahih Muslim itu dijelaskan secara rinci, disyarah namanya oleh Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi ini imam ahli hadis dan juga dia murid Imam Syafi'i, ahli fikih Syafi'i. Sehingga Imam Nawawi ini selain ahli hadis, dia juga ahli fikih. Ada menulis kitab sangat fenomenal dalam mazhab Syafi'i yang ditulis Imam Nawawi, namanya Al-Majmu' Bisyarhil Muhadzab. Kitab Majmu' ini 20 jilid. Nah, 18 jilid dari kitab itu ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan belum sempat menyempurnakan jilid ke-19 dan ke-20, Imam Nawawi meninggal dunia. Tapi kitabnya masih dikenal dengan istilah Al-Majmu' Bisyarhil Muhadzab. Dia seorang ulama hadis, sehingga kitab yang sangat dikenal di masyarakat, Imam Nawawi ini banyak sekali menulis kitab-kitab, ya. Salah satunya Al-Arba'in Nawawi.
Ada lagi kitab namanya Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Itu kitab-kitab hadis yang sebetulnya tematik. Ada lagi kitab yang khusus tentang zikir-zikir dan doa-doa. Salah satunya ini, yaitu namanya Al-Azkar. Nah, ya. Itu kitab hadis Sahih Muslim. Ada lagi kitab, yaitu kitab hadis Sunan Tirmizi. Itu disarah, dijelaskan, yaitu sarah kitab yang sangat fenomenal yang sekitar 13 jilid juga. Itu adalah namanya Tuhfatul Ahwadhi Bisyarhi Sunan At-Tirmizi. Dan ada lagi kitab Sunan Abi Daud. Syarahnya itu cukup tebal ya, ada sekitar 8 jilid, namanya kitab Aunul Ma'bud fi Syarhi Sunan Abi Daud. Ya, Sunan Abi Daud. Dan setelah Imam Nawawi, Imam Tirmizi, nah kalau kitab Ibnu Majah itu syarahnya nggak sefenomenal kitab yang lain. Nah kita nggak bicara itu. Nah di dalam kitab Sahih Muslim bisyarhin Nawawi, hadis kana yata'awwadhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Kata Imam Nawawi, doa ini termasuk min jawami'id du'a. Apa itu jawami'ud du'a? Doa ringkas dan padat. Ya, ringkas dan padat. Kalau kata orang Jawa itu doa ringkas dan padat disebut ringkes mentes gitu loh Pak. Dia singkat tapi isinya sangat padat sekali. Sehingga Imam Nawawi mengatakan doa ini doa yang mengandung tentang apa? Yaitu perlindungan dari seluruh keburukan dunia dan akhirat. Jadi kita mohon kepada Allah di dalam doa ini untuk dilindungi oleh Allah dalam hidup kita dunia dan akhirat dari segala keburukan yang ada di dunia dan yang segala keburukan yang ada di akhirat. Nah inilah makanya Imam Nawawi menyatakan doa ini min jawami'id doa, doa yang ringkas, padat dan menyeluruh. Karena ringkasnya doa ini adalah dengan kita membaca doa ini memohon kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah, jangan sampai dunia akhirat kita betul-betul ya mendapatkan 4 bencana ini, 4 hal ini. Satu, kita mohon kepada Allah jangan sampai dalam hidup kita ini kita mendapatkan jahdul bala. Apa itu jahdul bala? Bencana yang dahsyat, ya, bencana yang dahsyat, bencana yang betul-betul bisa jadi manusia tidak mampu untuk menghadapinya. Ini yang disebut dengan jahdul bala. Ya. Dan kalau sudah terkena jahdul bala ini, banyak manusia yang kadang-kadang tidak sanggup, ya, banyak yang nggak sanggup, sehingga kadang-kadang putus asa. Nauzubillah. Sering kita mendengar, ya Allah, orangnya kayaknya baik, tapi akhir hidupnya, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kan ada ya Pak Jisak yang kayak gini ya. Kita lihat orangnya baik, kalem, familiar dengan tetangga, tahu-taunya kita dengar terlilit hutang yang dahsyat, apalagi sekarang ini coba kita lihat. Ya, apa yang disebut dengan pinjaman online yang ribawi. Makanya itu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan konsep ribawi dalam ekonomi. Ya, dalam ekonomi. Kenapa? Karena diakui nggak diakui, sadar atau nggak sadar, konsep ribawi dalam ekonomi itu, ya Allah, ya,
Konsep ribawi dalam ekonomi itu menjadikan manusia kalau enggak jadi korban, kalau enggak dikorbankan, atau kalau mengorbankan orang. Itu sudah pasti. Dan sadar atau tidak sadar pasti ada yang menzolimi dan ada yang dizolimi. Nah, konsep ribawi ini membuat orang sadar nggak sadar akhirnya rasa cinta dan kasih sayangnya itu hilang, Pak. Rasa kepedulian sosialnya itu sudah nggak ada. Maka sering kita sebut dalam istilah orang kampung, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Orang nggak bakalan minjem kalau dia punya, ya Pak ya. Apalagi untuk kebutuhan hidupnya yang bersifat primer. Ya kadang-kadang karena kondisi yang mendesak akhirnya dia terpaksa minjem. Ya kadang-kadang terlibat pinjaman-pinjaman yang berunsur ribawi, yang akhirnya terlilit. Saya beberapa kali mendapatkan aduan dari orang yang saya kenal, Pak, menangis. Suatu hari ketika ayahnya meninggal, ibunya nggak beritahu kepada dia dan saudara-saudaranya. Ibunya berhutang sekitar 85 juta. Ya. Tahu-taunya dalam waktu yang tidak lama 85 juta itu jadi hampir lebih 500 juta. Itu gimana ceritanya itu? 85 juta bisa sampai tagihan 500 juta lebih. Sehingga dia kaget. Dan ibunya nggak ngomong. Apa yang terjadi? Jaminan hutang 85 juta itu rumahnya. Di Jakarta ini, Pak. Saya pernah ke rumahnya, Pak. Di Jakarta. Ya Allah. Akhirnya datang pihak namanya apa? Debt collector. Nagih dan ngasih waktu hanya 1 bulan. Kalau Anda nggak mampu melunasi hutang yang 500 juta ini, rumah Anda kami sita. Dan ini jaminan surat tanahnya. Ya sudah, pasrah aja dia. Nggak mampu menghadirkan uang dalam waktu 1 bulan 500 juta lebih, itu nggak mampu dia. Ya disita, diambil rumahnya, Pak. Dikeluarkan dari rumahnya, Pak. Ya rumah itu tinggal sejarah, hutang 85 juta. Bahkan ada ya, yang mengeluh kepada saya, punya hutang baru padahal 25 juta. Ya. Dia jaminannya juga surat tanah. Surat tanah. Tahu-taunya dalam waktu yang enggak lama itu 25 juta hampir 200 juta. Itu gimana ceritanya itu? Zainuddin, 25 juta dalam waktu yang sekian hampir 200 juta dia nggak mampu bayar. Akhirnya surat tanahnya harus tergadai dan dia minta tolong kepada seseorang, 3 hari kalau 200 juta ini saya nggak mampu bayar, maka tanah saya ini akan disita dan diambil. Makanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan konsep ribawi gitu loh. Kenapa? Sadar atau tidak sadar, konsep ribawi ini adalah konsep kezoliman. Konsep yang menghilangkan rasa cinta, kasih sayang, dan kepedulian. Dan pihak-pihak yang menjadi korban, ya sudah, mau apa lagi? Itulah kondisi kenapa Allah mengharamkan konsep ribawi di dalam konsep ekonomi. Nah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, yang namanya hidup ya betul, tidak ada yang mulus-mulus aja. Pasti ada ujian hidup. Tapi ya Allah, seandainya ya Allah terjadi ujian hidup dari kepadaku dan keluargaku ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jangan sampai ujian yang terjadi, yang menimpaku dan keluargaku ini ujian yang sangat dahsyat.
sehingga kami tidak mampu untuk, ya Allah, menghadapi ujian ini. Yang kadang-kadang yang saya katakan tadi, akhirnya apa yang terjadi? Menggadaikan harga dirinya, menggadaikan imannya, sudah menghalalkan segala macam cara hanya dengan alasan ingin keluar dari kesulitan hidup. Bahkan maaf, naudzubillah, ada yang frustasi dan putus asa karena jalan buntu mengakhiri hidupnya karena ujian yang begitu dahsyat yang dia tidak mampu lagi untuk hadapi. Padahal, ya Allah, yang namanya mengakhiri hidup dengan cara yang tidak diridhoi Allah itu adalah salah satu dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, kita mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa. Apa itu darakis syaqa? Penderitaan yang enggak habis-habis. Belum selesai satu bencana, datang lagi bencana lain. Belum selesai bencana yang satu, datang lagi bencana yang lain. Bahkan bencananya makin lari, makin hebat. Bahkan kadang-kadang satu hari datang 2-3 bencana, 2-3 musibah yang berkepanjangan. Maaf, baik itu penyakit yang enggak selesai-selesai, yang enggak sembuh-sembuh, baik musibah yang, ya Allah, yang enggak selesai-selesainya, belum anak yang terkena bencana, belum istri yang terkena bencana, belum orang tua yang terkena musibah, belum dirinya sendiri juga dalam keadaan susah. Maaf, tempat tinggal juga nggak ada, kontrakan habis, kerjaan gak ada. Nauzubillah, kita minta kepada Allah, ya Allah, seandainya pun terjadi ujian hidup, ya Allah, jangan sampai ujian itu berketerusan, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, perlindungan, ya Allah, jangan sampai penderitaan itu nggak selesai-selesainya, ya Allah, nggak habis-habisnya, ya Allah. Kan banyak tuh Pak orang yang terkena bencana yang nggak habis-habisnya, Pak. Ya Allah. Nah, yang ketiga, wasu'il qada. Nah, apa itu su'ul qada? Takdir yang buruk, seandainya pun sudah ada itu takdir ketika kita umur 120 hari dalam rahim ibu kita dulu, kan kita nggak tahu toh apakah takdir yang sudah ditentukan dalam kehidupan kita ini takdir baik atau buruk, kita nggak tahu. Tapi kita mohon kepada Allah, jangan sampai, ya Allah, takdir-takdir yang buruk itu jangan sampai terjadi dalam hidupku, ya Allah. Ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, la yaruddul qadar illa du'a, wa fi riwayatin la yaruddul qada illa du'a. Tapi yang banyak riwayatnya la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada apa yang bisa menolak takdir kecuali hanya doa. Ulama mengatakan doa yang bagaimana? Ad-du'aul maqbul, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, doa yang diterima oleh Allah itu doa yang bagaimana? Mengikuti kriteria dan mengikuti syarat-syarat apa yang menjadi syarat supaya doa kita diijabah oleh Allah, dikabul oleh Allah, dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat yang paling harus kita perhatikan yaitu satu hadis Rasulullah SAW, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasul? Qala Rasulullah SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya innallaha thayyibun, Allah itu adalah Tuhan yang maha baik. Tapi walaupun Allah itu adalah Tuhan yang maha baik, Rasul katakan la yaqbalu illa thayyibah, Allah itu tidak akan menerima dari hamba-hambanya kecuali yang baik-baik. Nah, saya baca dalam keterangan hadis ini, salah satunya dalam kitab
Al-Wafi bisyarhi Arba'in Nawawi, karena hadis ini ada di dalam hadis yang ke-10 di dalam kitab Arba'in Nawawi. Dijelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Imam Ahmad tentang yang dinyatakan oleh Rasul, Allah enggak adalah Tuhan yang maha baik, dan karena itu Allah enggak menerima dari hamba-hambanya kecuali yang baik-baik. Apa yang diterima oleh Allah dari hambanya? Yang halal-halal. Jadi kalau ingin kita berinfak, bersodakoh, membantu orang, mutlak adanya. Kalau ingin bantuan itu menjadi sodakoh yang diterima oleh Allah, wajib hukumnya uang yang, harta yang kita infakkan dan sodakohkan itu uang hasil pencarian yang halal. Itu satu. Ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya ya kita dibantu orang, tapi kita tahu, misalnya sedang pembangunan masjid, pembangunan majelis taklim, pembangunan pesantren dan sebagainya lah, perbuatan-perbuatan sosial dibantu oleh seseorang. Kita tahu orang yang membantu ini adalah uang bantuannya hasil dari perbuatannya haram misalnya. Kalau kita tahu dan yakin bahwa uang bantuan itu hasil dari perbuatan yang haram, kita nggak boleh menerima. Tapi kalau kita nggak tahu bahwa itu uang dari hasil haram, kita nggak boleh bertanya. Maaf Pak, maaf Bu, ini bantuan Bapak, bantuan Ibu, uang hasil halal, uang hasil haram, itu nggak boleh. Soal halal haram yang dia berikan bantuan kepada kita, itu urusan dia. Tapi kalau kita tahu bahwa itu adalah uang haram, ya apalagi kalau dalam urusan perbankan bisa jadi itu money laundry ya Pak ya. Dia ingin mencuci apanya Pak supaya nggak ketahuan. Kita nggak boleh menerima Pak. Kalau kita tahu bahwa itu adalah bantuan itu hasil dari perbuatan yang haram. Nah, yang akan saya sampaikan di sini, kalau ingin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kriteria-kriteria lain yang harus kita penuhi, salah satunya berdoa itu harus ikhlas, berdoa itu dengan khusyuk, sebaiknya berdoa itu menghadap kiblat, berdoa itu maaf, jangan buka aurat sambil berdoa, berdoa itu betul-betul ya Allah ya, kalau bisa dalam keadaan suci. Berdoa itu kalau bisa ada etikanya, mulai dengan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah. Selain etika-etika seperti itu yang kita penuhi, yang paling harus menjadi perhatian kita dalam berdoa supaya doa kita diterima oleh Allah, hindari hal-hal yang haram yang masuk ke dalam perut kita. Ya. Haram itu ada dua, dan ini sering saya katakan di sini. Haramun li zatihi, haramun li ghairihi. Apa itu haramun li zatihi? Sesuatu yang haram yang memang zatnya, benda itu dari sananya memang sudah haram. Maaf, contoh misalnya daging babi, khamar. Maaf, ada tadi orang bertanya sama saya, Pak Ustadz, apa hukumnya saya sakit tipes, sudah macam-macam obat saya minum, udah ke dokter, tapi masih aja belum sembuh. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Ada yang menyarankan saya supaya saya makan daging anjing gitu. Tadi ada yang tanya saya, ya Allah, yang bener aja, obat tipes makan daging anjing. Ya, nauzubillah. Saya bilang nauzubillah. Kebetulan ibu-ibu, jangan sampailah, saya bilang, itu benda haram, saya bilang. Haramnya haramun lizati, yang mengakibatkan ya, apa nggak ada selain itu obatnya gitu. Banyak kok, mungkin belum tepat aja selama ini dia berobat ya Ustaz ya. Sampai dia bilang ada yang menyarankan supaya sembuh tipesnya, katanya makan daging anjing. Naudzubillah min dzalik. Kayak nggak ada aja obat yang halal ya Pak Jisak ya. Tadi ada yang nanya saya begitu, astagfirullahaladzim. Oke, kembali kepada ini. Jadi
Kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, hindari yang haram-haram, baik haramun dizatihi, benda yang memang adalah itu haram secara zatnya, ataupun haramun li ghairihi. Apa itu haramun li ghairihi? Secara fisik benda itu halal gitu loh. Seperti misalnya air mineral ini. Secara fisik air mineral ini halal. Tapi maaf, air mineral ini dapat dengan cara mencuri, misalnya mengambil hak milik orang lain. Atau air mineral ini dibeli dengan uang hasil perbuatan yang haram. Ini juga haramun li ghairihi namanya. Ya, jadi haramun li ghairihi itu apa? Sesuatu yang halal tapi sudah menyatu, yang nggak bisa dipisahkan sesuatu yang haram darinya, sehingga dia terkontaminasi dengan yang haram. Contoh, walaupun yang diminum adalah air mineral, tapi air mineral ini dapat dengan cara mencuri. Air mineral ini dibeli dengan uang hasil perbuatan yang haram. Nah, inilah salah satu yang membuat kenapa doa kita nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong ini diperhatikan. Ini Rasul bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah." Nah, kita mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa dzarkis syaqa wa su'il qada. Jadi bukan berarti kita tidak boleh, ya, artinya dilarang untuk atau artinya kita harus menerima segala ketentuan apapun, tidak. Kita kan nggak tahu ketentuan-ketentuan kodok-kodok yang sudah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita dalam hidup kita. Tapi kalau itu takdir yang buruk, kita mohon kepada Allah, ya Allah jangan sampai terjadi dalam hidupku ya Allah. Nah, yang keempat, wasyamatatil a'da. Apa itu wasyamatatil a'da? Menjadi bahan tertawaan musuh. Ya, bahan tertawaan musuh. Kita sebagai orang Islam itu punya harga diri. Orang beriman itu punya harga diri. Jangan sampai kita sebagai orang muslim ini, maaf, jadi bahan ledekan orang-orang yang gak suka sama kita. Jangan sampai kita muslim ini menjadi bahan tertawaan orang-orang yang memang ingin menghancurkan kita. Kita gak bisa diam, kita harus berikhtiar, kita harus berusaha. Ya, kita harus berikhtiar. Salah satunya apa? Ya, apapun ikhtiar harus maksimal dan tidak boleh main-main. Jangan sampai kita sebagai muslim ini, maaf, kita menjadi tertawaan, menjadi bahan ledekan, menjadi bulan-bulanan yang kadang-kadang, maaf ya, kalau kita lihat medsos, orang Islam juga ikut-ikutan ngebully teman saudaranya seiman gitu loh, Pak. Ya, kita lihatlah di medsos sekarang, coba lihat bagaimana insyaallah menjatuhkan pesantren, kan kita lihat sekarang, Pak ya. Bagaimana menjatuhkan nama kiai, bagaimana menjatuhkan nama yang namanya zuriat. Ya Allah, ini yang tertawa siapa gitu loh. Yang akan senang siapa gitu loh. Makanya usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwa. Mari sama-sama kita sebagai umat ini harus berikhtiar maksimal. Jangan sampai kita menjadi bulan-bulanan bahan tertawaan musuh-musuh kita, yang akhirnya harga diri kita sebagai umat, harga diri kita sebagai orang beriman, maaf, tidak ada harganya, tidak ada nilainya di hadapan mereka, khususnya musuh-musuh kita. Nah, mudah-mudahan ya Allah kita dilindungi oleh Allah dari yang hal ini. Kata Imam An-Nawawi, ini adalah doa min jawami'id du'a. Saya rasa baik kita baca dalam doa kita, Pak. Ya, kalau sendiri Allahumma inni a'udzubika, kalau rame-rame Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Sehingga Imam Nawawi mengatakan hadis ini
adalah mengandung doa yang disebut dengan doa permohonan dari segala bentuk keburukan, baik keburukan dunia maupun keburukan di akhirat. Nah, mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari 4 hal ini khususnya, dan mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.